Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Sudah lama kami tidak mengupload video baru di YouTube karena ada beberapa kesibukan. Ya, namun teman-teman, jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, silahkan join grup Telegram kami. Linknya ada di description video ini. Ya, teman-teman silahkan join karena kami akan memberikan insight mengenai market setiap harinya di sana. Kemudian teman-teman juga silakan jika ingin bertanya atau berdiskusi dengan member lainnya agar kita dapat pemahaman yang lebih baik tentang berinvestasi saham. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai 3 hal yang penting. Ya, yang pertama adalah update pergerakan harga IHSG. Yang kedua adalah mengenai window dressing dan yang ketiga mengenai sektor yang masih layak di hold selama 2 minggu terakhir di bulan Desember ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan topik pertama, yaitu update pergerakan IHSG. Ya, hari ini, hari Senin 14 Desember, kita lihat indeks berhasil closing di atas level 6.000. Ya, kalau kita lihat kembali, sejak tahun ini, sejak krisis, ya, sejak IHSG mengalami bearish, ya, sejak bulan Maret, tanggal 26, kita sudah rebound, ya, dan kalau kita lihat, dari Maret sampai saat ini, indeks sudah rebound kurang lebih 52%, ya. Rebound 52%. Ini cukup kenaikan yang cukup besar, ya. Dan saya yakin teman-teman pasti cuannya, ya, semoga harapannya di atas benchmark IHSG, ya. Jika IHSG rebound selama periode ini 50%, ya harapannya teman-teman portofolionya juga mengalami kenaikan sebesar 50%. Oke. Nah, kita lihat ya, kalau teman-teman sudah mengikuti video-video kami sebelum-sebelumnya, teman-teman akan familiar dengan grafik ini. Grafik IHSG yang selalu saya pasangkan dengan garis Fibonacci ini. Ya, dan kalau kita lihat sama-sama, pergerakan IHSG, ya, wave up, retracement, wave up dan retracementnya ini akan selalu mengikuti level dari Fibonacci. Ya, kalau kita lihat, ya, wave yang pertama ada kenaikan, kemudian level Fibo 0618 menjadi resistance-nya, kemudian membentuk channel di sini, ya, dan kembali naik lagi, level 0,5 menjadi resistance berikutnya, kemudian channeling, level 0,382 menjadi resistance berikutnya, kemudian channeling dan turun lagi. Ya, kalau teman-teman ingat, beberapa video yang lalu sudah sempat saya katakan bahwa level Fibo 0,5 ini menjadi level krusial untuk IHSG. Ya. Jika kita berhasil menembus level 0,5 ini, maka kita bisa pastikan ya the new bull is coming atau kita akan memasuki masa bullish yang baru ya, masa uptrend yang baru ya. Dan kita lihat teman-teman, walaupun waktu yang pertama kali kita tembus di sini ya, ternyata belum bisa menembus level resisten berikutnya dan akhirnya retrace lagi ke bawah. Namun kita lihat ya, tetap garis Fibonacci ini menjadi baseline atau menjadi support dari IHSG ya. Dan kedua kalinya kita menembus level Fibo 0,5, kita lihat ya, IHSG menembus level ini dengan dua strong bullish candle. Ya, kita lihat ada dua strong bullish candle ya, yang menandakan bahwa level ini sudah benar-benar dilewati oleh IHSG dan dilanjutkan dengan ya, dengan wave uptrend yang cukup kuat ya. Oke. Pertanyaan saat ini adalah saat ini indeks sudah closing di atas level 6.000. So, what's next? Apakah indeks akan terus naik ya mendekati level di awal tahun ini ataukah akan ada retracement lagi? Ya. Jawabannya adalah no one can predict the future ya. Jadi kita nggak akan tahu pasti kemana arah IHSG ke depan. Namun ya kita bisa melakukan prediksi, yang membuat prediksi mengenai kemana arah IHSG ke depan. Ya. Sekarang sudah bulan Desember, ya. Jadi pergerakan selama bulan ini akan banyak dipengaruhi oleh efek window dressing. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu window dressing itu apa, ya. Window dressing adalah aktivitas yang dilakukan oleh para institutional investor, para fund manager atau para reksadana untuk mempercantik portofolio atau dana kelolaan mereka. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya simpel, untuk membuat dana kelolaan mereka menjadi lebih baik. Ya, kalau kita lihat seperti ini, kalau teman-teman ingin membeli sebuah reksadana ya atau ingin memilih kira-kira mana reksadana yang lebih bagus atau produk-produk investasi lainnya, teman-teman akan melihat historical return ya. Teman-teman akan melihat kinerja tahun-tahun sebelumnya ya.
Sehingga kinerja tahunan yang baik tentu akan memberikan efek positif terhadap reksadana atau dana kelolaan tertentu. Ya, ini yang diinginkan oleh para fund manager, ya, para manajer investasi. Dengan cara membuat dana kelolaan mereka di akhir tahun memiliki kenaikan yang cukup signifikan, ya. Jadi entah seberapa buruk mereka selama 1 tahun ini, ketika akhir tahun atau akhir kuartal ini mereka mempunyai kinerja yang cukup baik, maka yearly return-nya akan terhitung sebagai kinerja yang baik, ya. Karena kinerja tahunan akan dihitung dari closing tahun 2000. Contoh ya, kinerja reksadana A tahun 2020 adalah perhitungan dari closing tahun 2019 sampai closing 2020, ya. Jadi jika mereka selama tahun 2020 harga sahamnya turun, kerugiannya besar, tapi jika Desember mereka berhasil memarkup harga, ya, dan membuat dana kelolaan mereka naik cukup signifikan, maka ya mereka bisa memake up atau bisa mempercantik hasil dana kelolaan mereka, ya. Karena kita tahu juga bahwa para manajer investasi ini akan diberikan bonus, ya, atau bonus sesuai hasil dana kelolaan mereka. Ya, jadi jika mereka punya hasil kelolaan dana yang bagus, maka mereka juga akan mendapatkan bonus, ya. Jadi bulan Desember, ya, banyak pihak-pihak yang besar, pihak-pihak yang punya kepentingan untuk menaikkan harga sahamnya, ya. Dan disinilah kesempatan untuk kita, investor retail, untuk memanfaatkan efek window dressing untuk mencapai keuntungan bagi kita, ya. Selain itu ya teman-teman, kalau kita lihat ya, di grafik ini, di table ini, kita lihat ini adalah seasonality dari IHSG. Ya, kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya, di bulan Desember, ya ini tahunnya dan ini bulannya. Ya, di bulan Desember hampir pasti indeks akan berada dalam teritori hijau, ya. Kita lihat selama 30 tahun terakhir, ya, 96% atau 24 kali, ya, 23 kali indeks positif dan hanya 1 kali indeks merah. Artinya peluang kenaikan IHSG di bulan Desember adalah 96%, ya. Jadi kalau teman-teman mau beli indeksnya, ya, beli di awal bulan Desember dan jual di akhir bulan Desember, maka 90%, 96% teman-teman akan untung. Dan kalau kita lihat nih, average-nya, ya, average kenaikan IHSG pada bulan Desember yaitu 4,47%. Ya, ini kenaikan yang cukup bagus, ya. Average yang cukup tinggi, dan tentunya hal ini bisa kita manfaatkan untuk mencari keuntungan di market. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua saham-saham akan terdampak oleh efek window dressing? Ya, tentunya tidak semua, ya. Ada saham-saham yang terdampak efek window dressing dengan baik dan ada juga yang tidak terlalu terdampak, ya. Contohnya apa? Mudahnya kita bisa lihat dari prospektus dari reksadana-reksadana, ya. Kalau kita ingat tadi, tujuan dari window dressing adalah mempercantik kinerja tahunan reksadana atau fund manager atau institusi tertentu, ya. Maka kita bisa lihat saham-saham apa yang mereka miliki di portofolio mereka, maka saham-saham itulah yang kemungkinan besar akan terdampak dengan aksi window dressing yang mereka lakukan, ya. Contoh, ya, ini yang pertama kita lihat dari beberapa reksadana-reksadana besar di Indonesia. Yang pertama ini ada Schroder. Ini data terakhir tanggal 30 November bulan 2020. Ya, kita lihat di sini top equity holdings mereka adalah Astra, Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Mayora, Telkom, Sido Muncul, Unilever, dan United Tractors. Ya, hampir semua adalah saham-saham big caps, LQ45. Dan saham-saham inilah yang akan lebih banyak terdampak oleh efek window dressing. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, IHSG selama bulan November, ya, bulan November, kita lihat dari sini, ini bulan November sampai saat ini, ya, ada 31 candle,
27 candle dengan kenaikannya 16%, ya. Bulan November kita naik 15% dan bulan Desember kita sudah naik kurang lebih 2%, ya. Beberapa teman-teman bertanya, apakah kenaikan yang cukup besar di bulan November akan membuat IHSG tidak naik lagi di bulan Desember, ya? Karena biasanya kalau kita lihat dari table seasonality ini, kita lihat bahwa November adalah bulan yang cukup merah harusnya, ya. November adalah bulan yang cukup merah. Kalau kita lihat probabilitas kenaikan IHSG di bulan Desember itu hanya 46%, ya, hanya 46%. Sehingga ketika November turun, ya, Desember kenaikannya cukup tinggi, itu wajar, ya. Namun kalau kita lihat tahun 2020 ini, pada bulan November kenaikan IHSG sudah mencapai 9,44%, ya. Sehingga banyak teman-teman yang khawatir apakah bulan Desember ini kita juga akan naik, ya, setinggi bulan-bulan Desember tahun-tahun sebelumnya atau tidak, ya. Nah, jawabannya kita tidak ada yang tahu, ya. Tapi teman-teman, kita bisa melihat, kita bisa mencari saham-saham atau sektor-sektor apa yang belum terdampak efek dari window dressing, ya. Karena kita lihat sekarang masih tanggal 14, artinya kurang lebih ada 2 minggu lagi, hari perdagangan, hari bursa aktif di bulan Desember. Maka kita bisa mencari nih saham-saham apa yang belum naik signifikan selama 2 bulan terakhir ini, ya. Mari kita lihat, ya. Ini masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sektor yang masih layak di hold untuk 2 minggu terakhir bulan Desember ini, ya. Mari kita lihat. Yap, ini sudah saya buatkan, ya, perbandingan chart sektoral. Yang pertama ini teman-teman bisa lihat, ini kita ganti jadi IHSG aja, ya. Kita ganti jadi IHSG. Oke. Yap, jadi di table pertama ini, ya, di kolom pertama, ini ada grafik IHSG, kemudian di sebelahnya ini ada grafik finance, sektor finance, kemudian sektor consumer, sektor mining, sektor properti, dan sektor infrastructure. Ya. Dari grafik ini, apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman? Ya. Yang pertama, kita lihat, ya, bahwa indeks kita, ya, IHSG, sangat mirip pergerakannya dengan sektor finance, ya. Grafik IHSG akan sangat mirip dengan pergerakan sektor finance. Kenapa? Simple, ya. Kalau kita lihat market cap, ya, ini daftar market cap terbesar di IHSG berdasarkan nomornya, ya. Kita lihat 10 besar market cap IHSG terdiri dari 4 bank besar, BCA, BRI, Mandiri, dan juga BNI. Dan kalau kita total, ya, total presentasinya terhadap IHSG 12 tambah 7,5 tambah 4,48 tambah 1,75. Ya, kurang lebih 25%. 4 bank besar ini menyumbang 25% terhadap kenaikan atau penurunan IHSG. Ya, jadi teman-teman, ini pesan yang penting. Kalau teman-teman ingin mencari saham-saham leader pergerakan IHSG, teman-teman bisa masuk ke saham finance. Ya, karena keempat saham ini saja sudah memberikan kontribusi sebesar 25% terhadap pergerakan IHSG. Ya, jadi nggak heran kalau kita lihat grafik composite dan finance itu akan selalu mirip seperti ini, ya. Kemudian sektor berikutnya kita lihat, ya. Sektor mining dan properti juga sudah mengalami uptrend yang cukup besar, ya. Hampir mirip, ya, sebenarnya hampir mirip. Uptrendnya sama, sektor mining dan juga sektor properti, ya. Kemudian dua sektor terakhir, ya, kita lihat ada sektor consumer dan sektor infrastruktur, ya. Pada sektor infrastruktur sebenarnya kenaikannya juga cukup lumayan, ya. Kita lihat ada uptrend di sejak bulan 11, ya, bulan 11 tanggal 5 sampai saat ini. Ya, sudah ada rebound dari sektor ini. Nah, namun teman-teman, uniknya kita lihat sektor consumer masih sideways, ya. Kalau kita lihat di sini baseline-nya, ya. Oke. Nah, kita lihat sektor consumer masih sideways. Di saat sektor-sektor lainnya dan IHSG sudah rebound cukup tinggi, sektor ini masih tertinggal, ya, teman-teman. Jadi, sektor apa yang masih layak di hold untuk window dressing bulan Desember ini?
Ya, jawaban kami adalah sektor finance. Ya, kenapa? Ya, kalau kita lihat kenaikan IHSG yang cukup besar, hampir 15%, ya, maka kenaikan saham-saham besar lainnya tentu akan menjadi terbatas ya. Kenaikan saham-saham banking, finance itu akan menjadi lebih terbatas ya. Nggak akan secepat ketika bulan November atau Oktober kemarin. Ya, sehingga kita harus mencari saham-saham lain yang potensi kenaikannya masih besar ya. Bukan berarti sektor finance, mining, dan properti tidak akan naik juga ya, masih akan naik, tapi kita bisa melakukan leveraging portofolio kita. Artinya kita bisa mengurangi taking profit di sektor-sektor finance dan mining yang sudah naik cukup banyak, dan kita bisa switching, ya, pindahkan duit kita dari sektor-sektor finance ke sektor contohnya consumer yang belum naik, ya, agar kita juga bisa mendapat kenaikan yang cukup besar di sektor consumer, ya. Sekarang kita lihat saham apa, saham consumer apa yang bisa kita jadikan watchlist kita. Ya, gampang ya. Kita lihat lagi tadi contoh ya, ini ada Schroder, ada Batavia, ada Manulife, ada Simas. Ya, pasti dalam top holdings mereka ada saham-saham consumer. Contohnya pada Schroder ya, ini tanggal 30 November mereka top holdingsnya masih ada Mayora, Sido Muncul, Unilever. Ya, Mayora, Sido Muncul, Unilever. Di Batavia Asset Management mereka punya Unilever ya, saham konsumernya. Di Manulife mereka punya apa ini? Mayora, mereka punya Mayora di sektor consumer. Kemudian ini Simas, Sinarmas Asset Management, mereka punya Indofood. Ya, mereka punya Indofood di sektor consumer. Ya, artinya saham-saham ini bisa jadi pilihan kita ya, teman-teman. Kalau kita lihat ya, tadi Mayora, Unilever, Sido. Mari kita lihat chartnya. Kita lihat Enior. Mayora ya. Mayora hari naik ya. Mayora, Sido, dan Unilever. Oke. Nah, kalau teman-teman tanya, kira-kira saham apa yang paling menarik ya untuk dijadikan saham sektor konsumer yang paling menarik untuk kita koleksi? Ya, menurut saya adalah Emior. Ya, walaupun hari ini udah naik ya teman-teman. Kenapa ya kita lihat kalau sektor-sektor konsumer yang lain seperti Unilever, penurunannya simply karena kita lihat ada outflow dari investor asing yang cukup besar ya. Outflow sejak bulan 11 dan bulan 12 ini ya. Sehingga chartnya bisa kita lihat ya, selama investor asing masih taking profit ya, kita nggak bisa berharap Unilever akan naik ya. Namun teman-teman, saham ini masih layak dikoleksi. Kenapa? Karena ya kita lihat nanti ya, kita lihat nanti bahwa dana-dana kelolaan atau reksadana ini mereka akan melakukan window dressing di akhir bulan Desember. Ya, jadi saham-saham seperti Unilever yang belum rebound ya, ini bisa menjadi perhatian kita watchlist ya, ketika investor asing masuk atau ketika broker-broker market maker mulai masuk ke saham-saham ini, ya kita bisa ikut masuk di saham-saham ini. Ya, untuk saat ini untuk foreign flow yang masih paling baik adalah Mayora ya. Tadi kita bandingkan Unilever ya, outflow investor asing cukup besar. Kemudian Sido, outflow-nya juga cukup besar. Mayora ya. Dari ketiga saham ini Mayora lebih baik ya. Mayora lebih baik secara foreign flow. Ya, dan ini bisa jadi ketiga watchlist kita di sektor consumer yang bisa kita perhatikan untuk window dressing bulan Desember ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video hari ini. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video kalau teman-teman suka. Kemudian join Telegram kami, linknya ada di description video ini, dan juga bisa follow Instagram kami. Ya teman-teman, good luck untuk tradingnya, semoga tetap cuan di bulan Desember ini. Bye-bye!